tanaman cabai yang dulunya aku tanami di sini, ini sepertinya pertumbuhannya agak melambat. Aku kurang yakin apa penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena, aduh, ini ada tulang ini, Deng. Ada tulang yang mencuat ini. Nah, ini sepertinya tulang dari ini ya, tulang dari bangkai tikus yang kemarin sempat kita tanami. Ini pastinya bangkai tikusnya udah jadi tulang-tulang seperti ini karena udah lumayan lama juga kita ini ya. Ini ada ini berdua, ada paku, jadi kita pindahin aja. Jadi aku baru tahu ternyata bangkai tikus itu lumayan cepat juga untuk terurainya. Ini bahkan belum sampai 5 bulan baru berlalu sekitar 70 atau 80 harian. Dan ya ini sisa-sisa dari bangkai tikusnya itu udah pada berubah menjadi tulang seperti ini. Nah ini aku kesentuh tadi dong. Oke, tapi nggak masalah sih. Ini by the way bukan itu yang ingin aku bahas, melainkan tanaman cabai kita yang kita tanami di sini. Ini pertumbuhannya benar-benar lambat dan ini bahkan planter bagnya jatuh-jatuh kemarin. Nah ini ntar bakal aku tambahkan kayu juga sebagai penopang agar ya tidak jatuh-jatuh seperti ini. Dan ya tanaman cabai ini sendiri karena pertumbuhannya lambat, dugaanku kemungkinan besar karena mereka kekurangan pH tanahnya itu drop atau jatuh gitu ya. Karena itu ini rencananya ingin aku naikkan atau ingin aku stabilkan pH tanahnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kebunku aja. Kita lihat ntar bahan apa atau bahan organik apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menstabilkan pH tanah yang ada di dalam planter bag ini. Jadi di bawah sini ada banyak sekali abu-abu atau sisa-sisa pembakaran yang udah lama dibakar oleh bundaku. Ini merupakan sisa-sisa pembakaran dari sampah-sampah organik seperti sabut-sabut kelapa dan juga kayu-kayu seperti ini. Dan ya ini abu seperti ini merupakan salah satu bahan yang bisa menetralkan pH di dalam tanah kita. Nah ini by the way abunya udah lumayan terkena air hujan, tapi nggak masalah. Nah untuk abu-abu ini sendiri bakal kita pungut-pungutin aja dengan menggunakan sekop-sekop mini seperti ini dan kita masukkan ke dalam ember. Jadi kita ambil aja sampai penuh embernya. Jadi lumayan juga yang kita dapat. Ini walaupun nggak penuh tapi kita hanya butuh sekitar 10 sendok aja. Jadi ya kita ini aja, kita apa itu namanya, kita bagi-bagi aja ininya. Aku juga khawatirnya kalau kebanyakan ntar ininya malah overdosis namanya. Jadi ini kita berikan secukupnya aja. Ini by the way tadi juga terbawa sedikit bahan-bahan yang masih keras, tapi nggak masalah karena dia udah lumayan terbakar juga. Jadi ya ini kita langsung berikan aja ke ini, ke tanaman cabainya. Ini bakal aku berikan kurang lebih sekitar ya semua aja kali ya. Ya semua aja deh. Ntar bakal kita ini rata, kita tabur dengan rata. Ini semuanya tadi satu ember penuh tadi, nggak penuh sih, setengah ember tadi. Ini semuanya udah aku masukkan ke dalam satu planter bag. Dan ini tadi aku juga udah ngambil kayu penopang untuk kita letakkan di dalam sini agar dia tidak jatuh-jatuh lagi. Nah sip, jadi dia nggak akan ke gini-gini lagi ya, ke tutup-tutup lagi tanaman kita. Oke, jadi untuk hari ini, untuk tanggal hari ini tepatnya mungkin di kebun aku nggak bakal ngelakuin banyak hal karena sekarang aku juga lagi kurang sehat badan. Jadi kemungkinan besar untuk hari ini aku bakal lebih fokus ke update-update tanamanku aja yang ada di kebun. Dan apabila ntar ada pekerjaan lainnya yang ada progres di kebun itu mungkin bakal aku rangkumin aja semuanya. Jadi aku nggak bisa terlalu banyak bicara juga karena lagi sariawan. Jadi ini pun kalau berbicara agak lumayan nyeri juga. Jadi ya sebisa mungkin aku bakal ngevlog juga, bakal berbicara juga, tapi ya seadanya, jangan terlalu ini juga. Tapi ya gitu deh. Sekarang mungkin hari ini bakal lebih fokus ke update aja. Oke, jadi update yang pertama itu di sini terlihat kalau terongku sini udah lumayan besar ini. Nah, ini adalah tanaman terong yang salah satu tanaman terong yang ini berbunga, yang udah berbuah juga. Namun karena di sini udah lama aku tidak kemari, di sini bahkan ada ini nih, ada belalang. Kita sentil aja. Ya, karena di sini aku udah lama nggak kemari, jadi tanamannya agak lemes ini karena tidak aku sirami. Jadi rencananya hari ini ingin aku sirami semua tanaman-tanamanku. Tapi sebelum itu ya kita bakal update aja terlebih dahulu. Sini tanaman terongnya by the way ada bunga juga yang tidak jadi ini. Ya. Tapi di sini ada dua calon buah, ini satu yang masih kecil dan juga ini yang sudah besar. Nah, ini dalam beberapa hari lagi mungkin bakal kita panen. Selain dari tanaman terongku yang ini, terong yang di sini yang kemarin itu sempat pertumbuhannya terlambat. Nah ini dia udah mulai ngeluarin calon bunga juga. Namun ini sepertinya banyak hamanya. Aku nggak tahu dia bakal berhasil atau tidak. Tapi ntar kita lihat aja gimana kondisi dia ke depannya. Tapi ya untuk sekarang ini di kebun ada dua tanaman terong yang udah mulai berbuah.
yang udah mulai ngeluarin ini ya hasil. Sedangkan untuk tanaman terong yang lain yang di sana satu yang juga yang di sana itu masih belum ada progres sama sekali, tapi dia udah pertumbuhannya itu udah lumayan membesar daripada yang sebelumnya. Nah yang di sini juga nih itu pertumbuhannya udah lumayan juga daripada yang sebelumnya yang tidak ada pertumbuhan, yang tidak ada progres sama sekali. Jadi mungkin itu salah satu pertanda yang bagus juga ya. Di sini tanaman cabaiku yang dulunya sempat tidak ada progres pertumbuhan sama sekali karena kemungkinan besar sering terjadinya hujan di sini dan yang membuat tanahnya itu menjadi asam. Nah di sini kemarin sempat aku tambahkan sedikit apa ini namanya abu-abu dari tanah dari sisa-sisa pembakaran. Di sini udah aku tambahkan juga dan ini kelihatannya ada sedikit progres pertumbuhan dari tanaman kita, walaupun nggak terlalu banyak pertumbuhan progresnya, tapi ya udah mulai terlihat ini udah lebih tinggi daripada sebelumnya. Di sini aku juga ingin update untuk tanaman katesku, pepaya lebih tepatnya ya, ini nggak fokus yang penting ya ini tanaman pepaya ini sendiri aku tanami di pot, nah di planter bag seperti ini, dan ini akar-akarnya udah mulai terlihat. Nah, dan by the way untuk tanaman ini sendiri ntar kedepannya kemungkinan besar ya, aku kurang tahu kedepannya gimana, tapi kemungkinan besar rencana aku ketika dia sudah mulai membesar lagi, aku bakal stek dia dari sini, dari daun terbawah paling bawah bakal aku stek, dan kemudian ininya bakal kita cabut dan kita tanami kembali di sini agar ntar akar yang ada di bawah planter bag ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu masif gitu ya. Jadi untuk pertumbuhannya itu bisa kita kendalikan dan ya tidak membuat sesak perakarannya, dan juga semoga saja dengan cara seperti itu bisa membuat tanaman kates ini berbuah atau bertahan lebih lama lagi di dalam planter bag ini. Soalnya ini juga pertama kalinya aku menanam tanaman kates di planter bag, jadi aku belum punya pengalaman sama sekali. Jadi ya sebisa mungkin bakal aku rawat dia. Aduh ada lebah ya. Sebisa mungkin bakal aku rawat dia, sebisa mungkin bakal aku jaga ininya pertumbuhannya, dan ya mudah-mudahan bisa berhasil sih. Di sini aku juga ingin update ini adalah tanaman apa ini namanya, aku kurang tahu juga tanaman apa ini lebih tepatnya, yang penting jenis jeruk-jerukan, aku kurang tahu jeruk nipis, jeruk yang biasa, jeruk manis itu ataupun tanaman yang lain aku kurang tahu, karena ini adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di dalam planter bag ini, dalam polybag ini lebih tepatnya ya. Jadi ya aku kurang tahu apakah ini salah satu jenis jeruk-jeruk yang gimana, jeruk asem kah, jeruk nipis kah, atau jeruk manis kah, aku kurang tahu. Tapi ya yang satu ini juga bakal kita pantau juga pertumbuhannya gimana untuk kedepannya. Ntar bakal aku update lagi untuk ke depan gimana pertumbuhannya, apakah bagus atau tidak. Untuk tanaman pisang yang ini kurang tahu aku kenapa daunnya mulai ditumbuhi bercak-bercak merah seperti ini. Aku kurang tahu kenapa ini, cuma di bagian atasnya ini doang, di bagian bawahnya nggak terlalu ini. Ya ini apakah nama bawaan dari pisangnya? Aku kurang tahu, tapi kelihatannya pertumbuhannya baik-baik aja, dia membesar aja. Walaupun di sini ada satu dan juga dua daun yang mulai menguning dan mati, namun daun ketiga yang ada di atas ini selain bercak-bercak merah seperti ini ya, itu pertumbuhannya juga lumayan baik. Aku nggak tahu ini kurang tahu ini kenapa, tapi ya mudah-mudahan dia masih bisa tumbuh dengan subur sih. Ini by the way rumputnya udah mulai banyak lagi di sekitaran sini, jadi ntar bakal aku bersihkan dan ntar ke depan bakal aku update lagi perkembangan dia gimana. Kemudian selanjutnya tadi by the way ada tanaman cabaiku yang mati di planter bag yang di sebelah sana itu. Sudah kekeringan dia, tidak beberapa hari tidak aku siram, jadi tadi langsung aku cabut aja, kemudian akarnya itu aku potong sedikit-sedikit aja, tidak terlalu banyak, tapi masih menyisakan akar-akar yang bagian besar-besarnya itu, dan kemudian bagian atas pucuknya ini aku potong semuanya karena dia udah mengering juga. Dan ini tadi barusan aku tanami kembali dan ntar lagi bakal aku sirami, dan dengan cara seperti ini harapannya sih ntar tanaman cabai ini bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru dan juga bisa berproduksi kembali ketika di umur 2 bulan. Jadi dengan cara seperti ini harapannya tanaman cabai kita itu tidak mati, yang pertama. Yang kedua itu mudah-mudahan dia bisa menghasilkan buah lebih cepat daripada kita tanam tanaman cabai dari benihnya langsung. Jadi ya menghemat waktu dan juga lebih efisien. Itu sih kalau berhasil. Tapi kalau nggak berhasil lah sudah.